Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita meneruskan mata kuliah selanjutnya. Mata kuliah Ghazul Fikr dengan tema apakah perempuan masih terjajah? Di sini saya beranggapan bahwa perempuan itu sebenarnya sudah sangat merdeka, sudah sangat bebas, sudah tidak lagi terikat dengan perbedaan-perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan. Perempuan itu zaman dulu itu sulit sekali menduduki posisi yang pada saat ini mereka raih gitu. Seperti misalkan perempuan sebagai guru. Itu pada zaman dahulu itu sangat sulit. Jangankan guru, mengeruk pendidikan saja perempuan itu sulit. Sedangkan sekarang perempuan belajar di mana saja itu bebas. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang mendiskriminasi, bahkan tidak ada yang menghukum. Dengan adanya Komnas HAM, dengan adanya lembaga-lembaga yang melindungi perempuan, itu pun sudah termasuk salah satu kemerdekaan yang diraih oleh seorang perempuan. Pada zaman dahulu kita tahu, sebelum datangnya Islam, bahwa anak-anak perempuan itu dibunuh karena anak perempuan itu diidentikan sebagai aib dalam keluarga. Tapi setelah datangnya Islam, tidak ada budaya seperti itu lagi. Islam menghapuskan budaya yang buruk seperti itu, yang mendiskriminasikan perempuan. Nah, lalu mengapa pada zaman sekarang, walaupun banyak perempuan yang sudah menduduki posisi yang diduduki oleh laki-laki sebelumnya, seperti presiden, seperti guru, dan lain-lain, kenapa perempuan masih mengatakan bahwa dirinya itu terjajah? Kita lanjut. Di dalam KBBI itu disebutkan bahwa terjajah adalah tertindas atau tersusahkan. Yang kita tahu sekarang itu nggak ada perempuan yang tersusahkan, apalagi tertindas. Toh kalaupun ada, itu bukan karena dia perempuan, tapi karena itu dari pribadinya masing-masing. Tidak menuntut dia perempuan tertindas dan laki-laki yang tidak tertindas, tidak. Banyak juga laki-laki yang masih tertindas gitu. Tapi itu bukan karena gendernya, bukan gara-gara dia laki-laki atau dia perempuannya, tapi karena emang dari diri pribadinya masing-masing yang tidak bisa melakukan adaptasi terhadap lingkungannya masing-masing. Tuh. Nah, di sini jika para perempuan menganggap bahwa yang namanya perempuan itu tertindas, itu otomatis yang menjadi subjeknya adalah laki-laki, karena pasangannya perempuan adalah laki-laki, tidak ada lagi itu. Mereka menganggap diri mereka terjajah secara tidak langsung mereka
mengatakan bahwa laki-laki adalah penjajah bagi perempuan. Padahal banyak laki-laki yang kedudukannya di bawah perempuan, yang ada di bawah, di dalam struktural, misalkan di kepresidenan. Ketika ada seseorang presiden yang perempuan, kita sebagai laki-laki tidak pernah mengatakan bahwa laki-laki terjajah, tidak mengatakan bahwa laki-laki itu tertindas, tidak. Karena pada hakikatnya kita itu sudah sama, tinggal kualitas masing-masing pribadinya jika memenuhi kriteria dalam sebuah kelompok, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah circle. Jika perempuan itu berhak dalam memimpin atau dalam menduduki posisi yang teratas, maka tidak ada ketertindasan di dalam circle tersebut, tidak ada ketertindasan dalam kelompok tersebut atau dalam organisasi tersebut. Bahkan di mana-mana yang dicari itu sebenarnya bukan laki-laki atau perempuannya yang menjadi pemimpin itu. Yang dicari itu yang memiliki kualitas yang bagus. Kalaupun dia perempuan, kalau memiliki kualitas yang lebih daripada laki-laki, maka kita tidak bisa menghalangi perempuan tersebut untuk menduduki posisi yang teratas atau menjadi pemimpin. Nah, kemudian kita tahu perempuan itu pandai dalam merasa gitu. Di sini sebenarnya saya bisa menyimpulkan sebenarnya perempuan itu bukan terjajah, tetapi mereka itu hanya merasa terjajah gitu. Karena pada hakikatnya mereka itu pandai merasa dan mereka itu ingin dimengerti gitu ya. Jadi bukan terjajah, melainkan hanya merasa terjajah. Mereka itu kurang puas dalam mengambil alih apa yang mereka rasa diambil alih oleh laki-laki, padahal laki-laki itu tidak mengambil alih. Mereka hanya menduduki posisi yang emang mereka berhak di situ. Justru perempuan juga bisa menduduki posisi yang diduduki oleh laki-laki. Tuh, jika kualitas mereka bagus. Kita lihat mundur ke belakang sedikit, pada abad ke-18 itu perempuan itu udah masuk ke berbagai medan, udah ke berbagai peran gitu. Baik di politik, perdagangan, militer, budaya, ya, keluarga dan kehidupan sosial. Tetapi mereka ketika pada zaman itu mereka tidak merasa superior dan tidak merasa inferior gitu. Justru perempuan-perempuan sekarang yang menurut saya kualitasnya menurun, tetapi menginginkan hak yang lebih tinggi gitu. Padahal haknya itu sudah sama, tinggal kualitasnya saja yang diperbaiki. Sekarang menggembor-gembori mereka tidak memiliki hak yang sama. Bukan tidak memiliki hak yang sama, mereka hanya saja tidak memiliki kualitas yang sama dengan laki-laki gitu. Bahkan di perpolitikan ada 30% kebijakan yang mengharuskan partai yang ingin mengikuti pemilu harus memenuhi kuota perempuan minimal sebesar 30%. Nah, ini sungguh ya, perempuan itu banyak mengeluarkan ingin masuk ke dalam politik, ingin menduduki apa yang diduduki oleh laki-laki. Silahkan saja. Bahkan ini para partai politik itu sebenarnya kesusahan mencari wanita yang kredibel gitu, yang memiliki
kualitas yang baik dalam dunia politik. Tuh, perempuan itu bukan tidak diberi kursi, tetapi sudah diberi kursi 30% saja, itu tidak ada yang ingin menjadi anggota dewan gitu. Sedikit dari perempuan yang ingin menjadi ikut terlibat dalam dunia politik gitu. Jadi bukan masalah dibatasi 30%, ini diberi ruang 30% saja tidak ada yang mau gitu, apalagi tidak diberi gitu ya. 30% saja sudah tidak ada yang mau masuk. Jadi bukan masalah tidak diberi hak oleh laki-laki, ini perempuannya sendiri yang tidak mau. Sampai-sampai partai politik itu kesusahan mencari perempuan di dalam dunia politik. Kemudian di dalam masalah keluarga disebutkan bahwa di dalam masalah keluarga itu perempuan terus ditindas, dinomorduakan gitu. Apa-apa harus izin ke suami, apa-apa harus menurut apa yang diomongi suami. Nah, ini bukan berarti tertindas, banyak kok di dalam keluarga-keluarga itu banyak juga yang harmonis, banyak yang tidak perlu izin karena emang sebelumnya udah dikomunikasikan. Mereka tidak memiliki tidak harus izin kalau keluar gitu, tidak. Yang penting komunikasi yang baik antara perempuan, antara suami dan istri gitu. Ada yang bilang tidak bisa menjadi anggota dewan karena suaminya tidak mengizinkan. Lagi-lagi ini masalah komunikasi. Jika dibangun komunikasi dari kecil, dari awal berkeluarga dibangun komunikasi yang baik, maka akan suami itu akan ngeluh, suami itu akan mengizinkan gitu. Mungkin cara perempuan meminta izinnya kurang baik gitu. Ini hanya masalah keluarga, bukan berarti ini masalah semua perempuan mengalami hal yang sama, bukan. Tinggal diperbaiki komunikasinya, maka semua masalah akan selesai. Maka jika perempuan ingin izin ke suaminya, ingin masuk ke anggota dewan bisa, ingin masuk ke anggota partai bisa, tinggal dikomunikasikan dengan baik. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan itu rata-rata terjadi pelakunya itu adalah orang terdekat dari perempuan tersebut. Jadi pergaulannya yang salah, bukan laki-lakinya. Jika dari awal perempuan itu sudah bergaul dengan laki-laki yang salah, bermain dengan laki-laki yang salah, maka jangan disalahkan laki-laki, karena banyak juga kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki. Jadi laki-laki itu bisa saja menjadi korban, dan banyak, bukan hanya 1-2. Pada tahun 2018 itu kekerasan terbanyak dialami oleh laki-laki, bukan dialami oleh perempuan gitu. Nah, jadi jika kita ada kekerasan, jika ada ketertindasan, itu jangan seakan-akan dihukumi gendernya atau dihukumi jenis kelaminnya. Wah, ini yang melakukan kejahatan perempuan nih, yang melaksanakan yang menjadi pelaku laki-laki nih, maka perempuan tertindas. Nah, tidak bisa seperti itu, karena yang dihukumi itu individunya. Karena tidak semuanya laki-laki jahat, dan tidak semuanya perempuan itu jahat juga. Nah, ada juga perempuan yang menindas laki-laki, ada gitu. Jadi jika ada sebuah kejahatan, maka
yang dihukum itu pelakunya, pribadinya, bukan gendernya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.